Sementara itu pemirsa, dalam sidang pledoi atau pembacaan atau pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat Selasa siang, Chang Yung Ching, suami Valencia, membantah segala tuduhan istrinya Valencia. Ya, Chan Yung Sing, mantan suami dari Valencia, menangis saat bacakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan kasus penelantaran dan KDRT di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Terdakwa membantah tuduhan penelantaran dan KDRT. JPU menuntut Chan 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Chan dilaporkan oleh Valencia saat mereka masih menjadi suami istri atas tuduhan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelumnya, JPU Republik Indonesia ini kemudian atau Kejaksaan Agung ini mencabut tuntutan 1 tahun penjara terhadap Valencia saat sidang replik di Pengadilan Negeri Karawang pekan lalu. Dalam surat dakwaan 1, saudara jaksa penuntut umum beliau selalu memikirkan keluarga dan anak-anak lah. Ya. Itu kesimpulan pledoi tadi apa aja, Bang? Simpulannya tidak ada penelantaran. Ya, Tidak ada KDRT. Ini tidak ada. Ini rekening saya. Ini apa bukti tabungan apa nih? Maksudnya Ini si ala langsung ke. Itu bukti transfer yang uang ditransfer ke Ibu Valen, tapi dikembalikan. Oke. Dikirim balik. Ini ala ya. Pokoknya sekarang saya kasih itu semua ala bukti. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Bapak Bernard Nainggolan, kuasa hukum Chan Yung Ching. Pemirsa, ini masih kuasa hukum dari terdakwa di sini. Masuk kami Pak Chan Yung Ching, mantan suami dari Ibu Valencia. Kuasa hukum dari Ibu Valencia belum berkenan untuk berdialog dengan saya di sini. Mungkin saya ke Pak Bernard. Pak Bernard, bisa dijelaskan pembacaan pledoi dari klien Anda membantah penelantaran dan juga KDRT seperti apa? Ya, jadi begini Bu. Pak Chan ini awalnya itu diusir dari rumahnya, dilarang pulang, dilarang ketemu anak-anaknya. Jadi kenapa diusir? Karena ada persoalan masalah usaha perusahaan, di mana perusahaan itu mungkin ada kerugian atau hutang yang menyebabkan istrinya Pak Chan ini marah kepada beliau dan mengusir beliau. Jadi sama sekali tidak benar narasi bahwa Pak Chan ini dimarahi karena suka mabuk atau apa, itu nggak benar sama sekali. Nah, setelah Pak Chan keluar dari rumah pun pada bulan Februari 2019, Pak Chan itu ada kirim uang 10 juta kepada ibu tapi dipulangin. Bulan Maret kirim uang lagi 10 juta dipulangin. Bulan April kirim uang 10 juta dipulangin. Bulan Mei kirim uang lagi 30 juta dipulangin. Nah, bulan April itu juga 2 bulan setelah Pak Chan keluar dari rumah, dia diminta bantuan oleh ibu untuk memproses peminjaman uang di BCA sebanyak 2 miliar. Nah, Pak Chan membantu memberikan kuasa dan pinjaman itu akhirnya dikabulkan, dan pinjaman itulah yang dipakai oleh ibu menurut informasi untuk merenovasi supermarket. Nah, harapan Pak Chan kenapa dia mau bantu adalah karena dia berharap masih bisa rujuk kembali sama ibu, tapi ibu ya belum bersedia lah gitu. Baik. Jadi setelah itu pun Pak Chan karena dia ada sedikit penyakit jantung, dia membuat asuransi jiwa untuk dirinya, dan dia menjadikan anak-anaknya sebagai ahli waris. Nah, Pak Chan juga atas dasar putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan dia memberikan 13 juta untuk biaya hidup. Baik. Dan pendidikan anak-anak juga sudah membayarnya 3 kali gitu, Bu. Baik, Pak Bernard, ini sebenarnya kan awal mulanya ini karena klien Anda juga melapor mantan istrinya Ibu Valencia terkait KDRT psikis. Nah, ini bagaimana pembelaan? Jadi Pak Chan selama berumah tangga dengan Ibu Valencia tidak pernah pulang mabuk-mabukan hingga kemudian diomelin, kemudian menjadi kasus sebelum ini. Bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau masalah minum, Pak Chan ya mengakui dia suka minum. Ibu juga bilang kan sejak 20 tahun lalu, sejak awal kawin katanya suaminya suka minum. Kan logikanya gini, kalau suaminya suka minum sejak 20 tahun yang lalu, masa Ibu Valen baru marahnya sekarang? Tentu itu nggak benar, karena menurut Pak Chan, Ibu Valen juga kadang-kadang kalau acara keluarga ikut minum bersama keluarga dalam perayaan atau kegembiraan.
Nah, laporan Pak Chan kepada istrinya adalah karena dia diusir dari rumah, dilarang pulang, dilarang bertemu anak-anaknya. Nah, itu inti laporannya, jadi bukan karena soal mabuk-mabukan. Oke, kalaulah tadi Anda membantah klien Anda ya Pak ya mengenai mabuk-mabukan, bukannya itu ada dalam materi replik Pak? Kenapa ini dikatakan prank? Sudah jelas ini masuk dalam materi sidang. Maksud saya prank gini, tuntutan dari awal laporan itu adalah karena Pak Chan ini diusir dari rumah kan. Nah, kenapa jadi narasinya berubah jadi karena Pak Chan mabuk-mabukan? Nah, itu kan narasinya berubah. Padahal Pak Chan ini diusir. Nah, kenapa diusir? Karena persoalan usaha perusahaan. Jadi semacam ada pembelokan narasi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Bernard, terima kasih. Mungkin Mbak bisa tanya langsung ke Pak Chan. Waktu kita terbatas, Mbak mohon bisa maaf Pak tanya Bernard, langsung ke Pak Chan. terima kasih dan memang sayang sekali saya juga belum bisa menghubungi pihak dari Ibu Valencia merupakan mantan istri dari Pak Chan. Ini sudah menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sejumlah informasi lainnya akan Anda saksikan di program berikutnya. Menutup Apa Kabar Indonesia Malam, tetap patuh protokol kesehatan dan pastinya segera vaksin, dukung vaksinasi nasional. Selamat malam, sampai jumpa.